Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan membahas hati-hati dengan SP atau Al-Mahdi palsu, semacam itu ya, bagian 2. Sebab ya ini sudah saya katakan bahwa semua narator akan menarasikan seseorang yang dianggap Al-Mahdi atau dirinya yang menganggap Al-Mahdi sebagai Al-Mahdi, tentu akan merasa siapapun itu akan, kalau dia diberikan petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa, semacam itu, semuanya semacam itu. Tetapi jika seseorang yang dibahas ini tidak sama, tentunya inilah yang membedakan asli dan tidaknya. Ya, sebab apa? Kalau menarasikan Al-Mahdi atau SP, ya, harusnya mengacu pada satu sosok saja. Tetapi kalau saya lihat ini dari channel-channel YouTube ini kelihatannya berbeda, berbeda ya, antara yang satu dengan yang lainnya, termasuk narasi saya semacam itu. Oleh karena itu, seperti yang saya sebutkan di video yang lalu, ini memang kriterianya adalah 2 tersebut, dan juga hati-hati. Oleh karena itu, dari di Isra dalam semalam ini, pengetahuan Al-Mahdi saya sangat meyakini melebihi dari sampean-sampean. Kemudian dari sisi agama pun juga seperti itu, lebih dari sampean-sampean. Dalam kategori ya seperti apapun itu, saya sangat meyakini Al-Mahdi lebih mengetahui lebih dari sampean-sampean. Karena apa? Inilah sudah dinubuahkan dalam sabda-sabda Rasul, misalkan ya, akan munculnya seorang Al-Mahdi semacam itu. Kemudian dari pemahaman agama-agama ini juga menubuahkan akan hadirnya sosok utusan akhir ya, akhir zaman semacam itu, dengan penyebutan yang berbeda ya, tentunya dari Kalki Awatar, Maitreya semacam itu, Mesiah dan lain-lain, tentunya semacam itu. Ini mengacu pada satu sosok saja, harusnya semacam itu. Sebab apa? Kebenaran itu artinya hanya satu, Allah itu. Yang ditunjuk oleh Allah itu yang asli ya cuma satu. Tentunya jika ada narasi yang berbeda, tentu ini ada yang tidak asli semacam itu, atau bahkan banyak yang tidak asli. Tetapi kesemuanya mengatakan jika semuanya asli, termasuk saya semacam itu, narasikan seperti itu ya. Oleh karena itu bisa dilihat nantinya, karena ada nubuah dari Allah, nubuah dari sosok-sosok bijak di masa terdahulu, katakanlah Jangkar Jayabaya, Gawangsit misalkan, ramalan Ronggo Warsito semacam itu, dan khusus dari pemeluk Muslim dari Al-Quran dan Hadis semacam itu. Tentunya tolok ukur kriteria sosok itu apakah benar yang ditunjuk oleh Allah atau bukan, tentu harus berdasar petunjuk-petunjuk semacam itu. Tidak bisa mengandalkan dari asumsi pribadi yang seolah-olah diberikan petunjuk oleh Allah untuk mengatakan tanpa ada dasar yang menyertainya. Sebab apa?
saya teringat dengan kata-kata dari Al-Quran bahwa akan di dalam kitab Injil dan Taurat itu sudah dikatakan jika akan muncul Nabi Rasul terakhir yang namanya Ahmad, semacam itu. Sehingga kemunculannya ini sudah diprediksikan, ya, sudah dikabarkan sebelumnya, baik dari kitab Taurat maupun kitab Injil semacam itu. Tetapi kemunculannya yang benar-benar yang ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi Rasul akhir zaman, Nabi terakhir Khatamul Anbiya itu ternyata jauh ya sesudah Taurat, bahkan sudah ribuan tahun dari umur Taurat itu. Kalau dikatakan dari Injil, katakanlah diturunkannya Isa dan Nabi Muhammad ini kisaran 650 atau 700-an tahun semacam itu. Sehingga jika dari Muhammad sampai Taurat diturunkan pada Nabi Musa kisaran ya kisaran 3.000 tahunan semacam itu, ya. Inilah saya katakan bahwa nubuah, ya katakanlah berita yang sudah dikabarkan dari kitab Taurat dan Injil ini kemunculannya jauh sesudahnya ini, ya bahkan ribuan tahun semacam itu, ya. Saya katakan seperti itu. Oleh karena itu walaupun kemunculannya ini tidak benar-benar sama persis dengan apa yang dikatakan dalam kitab Taurat dan Injil. Sebab apa? Dikatakan dalam Taurat dan Injil ini adalah munculnya namanya Ahmad, tetapi yang muncul itu namanya Muhammad, ya. Jelas bagi mereka yang hanya berpatokan pada dari sisi nama yang harus bersama persis, tentu tidak benar, ya. Sebab apa, yang muncul ini namanya Muhammad, bukan Ahmad. Seperti saat ini saya katakan, ya, bahwa Al-Mahdi ini sudah dinubuahkan ya katakanlah 1400-an tahun yang lalu ini bagi umat muslim ini diutusnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW itu sudah dikatakan akan muncul seseorang yang katanya dari ahli baiti, semacam itu, namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku, semacam itu. Tetapi apakah semuanya persis? Namanya persis seperti yang dikatakan hadis itu? Tentu saya sangat meyakini tidak harus sama persis. Boleh jadi yang namanya nama Jawa bahkan, ya. Tetapi orangnya yang kemarin ini dilahirkan di Arab ini, ya, di Jazirah Arab, sekarang dilahirkan di Jawa, ya tentunya saya meyakini bahwa dengan nama daerah sini, ya. Tetapi yang jadi seperti yang dikatakan Kanjeng Rasul itu, ya, orangnya ya ahli bait itu, bukan yang lain. Saya sangat meyakini hal itu. Tentu harus ada pijakan-pijakan sebagai dasar untuk menerima seseorang sebagai Al-Mahdi atau yang lainnya ini dengan dasar-dasar juga. Walaupun sebenarnya jika sampean tahu yang sebenarnya dan tidak sesuai persis dengan apa yang dikatakan dalam hadis-hadis itu, saya sangat yakin sampean tidak percaya, ya. Sebab apa? Ya ini karena sampean
titik harus semuanya sama persis digambarkan dalam hadis. Misalkan keningnya lebar, hidungnya mancung, orangnya tampan, kulitnya tidak hitam, tidak kuning, coklat misalkan, macam itu. Terus dibaiat. Tapi sampean selalu akan melupakan kalau dieslah dalam semalam. Ya. Pada dasarnya Al-Mahdi harusnya saya meyakini harus dieslah dalam semalam oleh Allah. Dan itu kehendak Allah. Bagaimana cara mengeslahkannya? Ya Allah sendiri. Ya, bukan sampean yang harus menentukan seperti apa harusnya dibaiatnya, dieslahnya harus seperti apa. Sehingga tunjukan-tunjukan yang sampean perkirakan ini Al-Mahdi bahkan tidak sesuai pun dengan keadilan yang diembannya ini, sampean tetap mendukungnya seolah-olah dia boleh berbuat apa saja untuk menegakkan keadilan itu. Ini sangat tidak benar tentunya. Ya, sampean harus berani mengatakan adil. Ya harus adil luar dalamnya. Tidak hanya di mulut saja. Jika sampean seseorang yang sampean anggap sebagai penerus Al-Mahdi atau Imam Al-Mahdi ini tidak benar, ya harusnya diingatkan atau paling tidak ini dikritiklah. Tetapi jika yang berseberangan dengan keinginan sampean sedikit apapun, sampean selalu membesar-besarkan seolah-olah ini kesalahan besar semacam itu. Dan itu sampean cari kesalahannya itu. Ini tidak menunjukkan keadilan dalam diri sampean. Dan ini bukan keadilan Al-Mahdi itu. Saya sangat yakin jika ini terus sampean terperosok di dalamnya, saya sangat meyakini sampean tersesat. Apa tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, tentu seperti itu. Saya sangat meyakini Al-Mahdi yang asli kalau ditilik dari amal perbuatannya akan relevan dengan ajaran Al-Quran. Saya sangat meyakini seperti itu, ya. Bahkan dia lebih memahami Al-Quran dari sampean-sampean. Saya sangat yakin itu. Oleh karena itu, jangan terbuai dengan penampilan luar saja, seolah-olah dia Al-Mahdi, seolah-olah kalau penunjukan dan keningnya lebar, mancung itu dia Al-Mahdi. Tidak seperti itu. Saya sangat meyakini jika Al-Mahdi yang tampil saat ini, yang dipilih oleh Allah saat ini, tidak sama persis seperti apa yang dikatakan dalam hadis misalkan. Jadi kalau dikatakan keningnya lebar, hidungnya mancung, tidak. Mungkin saya lebih meyakini jika itu adalah kata-kata siloka semacam, harus dimaknai dengan kesungguhan. Misalkan keningnya lebar artinya itu orangnya sangat sabar. Hidungnya mancung artinya kelakuannya baik, tidak ada rasa dengki, hasud dan lain-lain. Harusnya semacam itu ya. Hati-hati memilih seorang yang menjadi Al-Mahdi yang benar-benar ditunjuk Allah, bukan atas diri pengakuan dan penunjukan atas dasar nafsu keinginan, ya, bukan ditunjuk Allah langsung semacam itu ya. Hati-hati ya, tinggal menunggu saja siapa yang benar-benar dimunculkan oleh Allah ini. Sebab saya meyakini yang Al-Mahdi atau SP yang dimunculkan oleh Allah dengan benar-benar ditunjuk oleh Allah,
saya sangat yakin dia akan dimenangkan dalam setiap peperangannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.